Padahal, ketika Suzuki mencoba peduli pada kalian, kalian cuek seolah tidak tahu. Selalu abai kepada sales yang sedang merayu. Karena kalau kalian ditawarin pasti jawabnya, no thank you. No thank you. No thank you. No thank you. Iya, kami sedang semangat-semangatnya membahas Suzuki. Karena seneng aja bahas motor yang banyak fansnya gini. Fans yang cukup fanatik dan cukup bernyali. Rela pasang badan kalau brandnya dibully. Tapi kalau ditawari produknya pada nggak mau beli. Nah, di video ini kami akan membahas kenapa Suzuki tidak pernah mau mendengar keluhan konsumen Indonesia, tetap budek dari kritikan dan selalu pakai desain Vrindavan. Tetapi menurut kami, di sini sebenarnya Suzuki sudah mencoba mendengar masukan kalian dan menerapkan apa yang kalian minta. Namun bukannya dapat pujian dan banyaknya pembelian, akan tetapi malah makin parah bulian dan produk permintaan kalian gak ada yang doyan. Mari kita bahas di video ini. Selama bertahun-tahun, Suzuki dikenal sebagai salah satu merek motor Jepang yang memiliki penggemar setia di Indonesia. Beberapa produk seperti Suzuki Satria, Shogun, Smash sampai Suzuki Thunder sempat menjadi simbol ketangguhan dan gaya anak muda di zamannya. Walaupun kalau dipakai sekarang agak berbeda, sedikit kurang karena sudah tercemar nama baiknya, yang sekarang sudah identik dengan seseorang di Pulau Madura. Namun sekarang ini, banyak pengamat dan konsumen merasa bahwa arah desain motor Suzuki Indonesia semakin jauh dari selera pasar lokal. Isu utamanya adalah kecenderungan Suzuki Indonesia terus memakai desain motor India untuk ditawarkan ke kita-kita. Desain tersebut dinilai tidak cocok dengan karakter dan selera masyarakat Indonesia, yang cenderung menyukai tampilan motor yang sporty, elegan, dan proporsional. Sementara itu, desain ala penidapan ini selalu terlihat aneh, terutama di bagian bokong, dan di bagian belakang masih pakai roda gerobak dorong. Aku kereta sorong, teknologi Jepang, desain inovatif. Sebenarnya, Suzuki pernah berusaha mendengar masukan dari konsumen Indonesia. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah kehadiran Suzuki GSX 150 Bandit. Model ini lahir sebagai hasil dari berbagai kritik dan masukan netizen yang merasa bahwa desain GSX 150 terasa aneh, kurang nyaman untuk digunakan harian, dan muka lele di bagian depan. Bandit hadir dengan desain yang lebih sederhana, sesuai permintaan kalian, yaitu posisi berkendara yang lebih santai, jok tandem yang lebih lebar dan empuk, serta desain lampu depan yang memakai headlamp Satria FI. Dari sisi konsep, motor ini sudah cukup memenuhi apa yang selama ini diminta konsumen Indonesia. Namun sayangnya, perjalanan Bandit tidak sesuai harapan. Motor yang diharapkan menjadi penyelamat Suzuki di segmen sport 150cc itu justru gagal menembus dominasi pesaing seperti Yamaha Vixion dan Honda CB 150R. Iya, motor ini diharapkan menjadi penyelamat Suzuki Indonesia atau jadi pendekar, tetapi malah menjadi salah satu penyebab dealer Suzuki gulung tikar. Dan selain desainnya yang kocak, sepertinya ada beberapa faktor lain yang menyebabkan motor ini nggak laku. Mulai dari kurangnya promosi, jaringan dealer yang semakin berkurang, hingga citra merek Suzuki yang mulai memudar di kalangan anak muda. Walaupun sampai sekarang masih terus dibela dan dipuja bapak-bapak mereka. Dan mungkin kegagalan Bandit inilah yang menjadi titik balik bagi Suzuki Indonesia. Setelah pengalaman tersebut, Suzuki tampaknya mengambil kesimpulan bahwa mendesain motor yang sesuai dengan permintaan netizen Indonesia tidak terlalu menguntungkan. Lagian, ngapain juga permintaan netizen ditelan mentah-mentah?
Yang dimaksud netizen, gesek lele yang seperti ini, yang bentuknya hancur gini, dibuat proporsional seperti Satria. Headlamp dibuat lebih ganteng seperti ini. Jok tandem seperti Vision dan CB, lampu belakang disesuaikan dengan desain yang lebih keren. Bukan malah comot sana dirakit di sini. Dan akhirnya sekarang ini mereka kembali mengikuti desain Vrindavan dan kembali membudekkan diri karena dianggap lebih efisien dari sisi biaya dan pembuatan. Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua model motor Suzuki yang masuk Indonesia adalah hasil dari desain India. Dari sisi bisnis, langkah ini bisa dimengerti. Dengan memakai desain yang sama di beberapa negara, Suzuki bisa menekan biaya riset dan produksi. Dan jika produk tersebut tidak laku di Indonesia, setidaknya masih laku di India yang seleranya sesuai dengan produk mereka. Namun dari sisi konsumen Indonesia, kebijakan ini terasa seperti bentuk menyerah. Banyak penggemar lama Suzuki merasa kecewa karena seolah-olah merek ini sudah tidak lagi peduli dengan keinginan pasar lokal. Padahal, ketika Suzuki mencoba peduli pada kalian cuek seolah tidak tahu. Selalu abai kepada sales yang sedang merayu. Pantas saja produk mereka nggak laku. Karena kalau kalian ditawarin pasti jawabnya, no thank you. No thank you. No thank you. No thank you. Kegagalan Suzuki Bandit menjadi pelajaran mahal bahwa mengikuti masukan pasar lokal belum tentu berujung pada kesuksesan penjualan. Bagi Suzuki, lebih baik memakai desain India yang sudah siap produksi dan bisa dipasarkan di beberapa negara sekaligus, daripada mengeluarkan biaya besar untuk riset desain khusus Indonesia yang hasilnya belum tentu menguntungkan. Namun langkah ini juga membawa konsekuensi jangka panjang. Semakin lama Suzuki tidak beradaptasi dengan selera lokal, semakin kecil peluangnya untuk kembali mendapatkan tempat di hati konsumen Indonesia yang selalu dipertimbangkan pasar dunia. Suzuki Motor Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Mereka ingin efisiensi dan stabilitas bisnis melalui desain global buatan India. Di sisi lain, mereka kehilangan daya tarik di mata konsumen Indonesia yang merindukan sentuhan desain khas Jepang dan perhatian terhadap kebutuhan lokal. Langkah Suzuki untuk tidak mendengar kebutuhan pasar Indonesia mungkin terlihat masuk akal secara ekonomi. Namun dari sisi emosional dan citra merek, keputusan ini bisa menjadi bumerang. Karena pada akhirnya, pasar Indonesia bukan soal angka penjualan, tetapi juga soal bagaimana merek memahami budaya dan keinginan masyarakatnya. Jika Suzuki tidak segera menemukan keseimbangan antara efisiensi global dan identitas lokal, bukan tidak mungkin Suzuki makin terpinggirkan di tanah air. Bukan karena kualitas produknya yang buruk, tetapi karena konsumen sudah tidak lagi merasa memiliki hubungan emosional dengan merek yang dulu pernah begitu mereka banggakan. Produk yang dulu selalu di hati dari tahun ke tahun, yang dulu untuk mendapatkannya kita rela jual kebun. Karena dulu desainnya banyak membuat orang tertegun. Dan saking enaknya kalau sudah naik Suzuki, mereka lupa caranya turun.